siang Bapak yang sangat saya hormati dan teman-teman yang sangat saya kasihi. Pertama-tama, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini perkenalkan, nama saya Francisca Desi Purnamasari, NIM 1810271. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan pengenalan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama untuk bagian saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kenaikan atau penurunan kas pada laporan arus kas khususnya untuk lembaga pemerintahan. Nah, sebelum ke sana, saya akan memberitahukan beberapa informasi, yaitu yang pertama, di mana untuk menghitung kenaikan atau penurunan kas, yang perlu kita dapatkan adalah informasi terkait saldo akhir untuk 4 aktivitas yang ada dalam laporan arus kas pemerintahan. Mengapa demikian? Karena saldo akhir dari keempat aktivitas tersebutlah yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan kas pada laporan arus kas khususnya untuk pemerintahan. Nah, apa saja keempat aktivitas tersebut? Di sini saya akan mengulang saja karena ini adalah bagian dari teman-teman saya. Yes. Yang pertama, di mana 4 aktivitas tersebut, yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan juga aktivitas transitoris. Nah, dari keempat aktivitas tersebut, biasanya di dalam laporan arus kas itu sudah dihitung terkait dengan saldo akhir untuk masing-masing aktivitas tersebut. Nah, inilah yang memudahkan kita untuk mengetahui apakah di dalam laporan arus kas tersebut adanya kenaikan atau penurunan kas. Nah, untuk menghitung kenaikan atau penurunan kas, kita harus menjumlahkan saldo akhir dari keempat aktivitas tersebut. Misalnya, yaitu yang pertama adalah saldo akhir untuk aktivitas operasi, itu ditambah dengan saldo akhir dari aktivitas investasi, ditambah aktivitas pendanaan, ditambah dengan aktivitas transitoris. Nah, jadi di dalam perhitungannya, apabila hasilnya positif, berarti itu akan terjadi yang namanya adalah kenaikan kas. Mengapa demikian? Karena saldo kas yang masuk itu lebih besar dibandingkan dengan saldo kas yang keluar, sehingga adanya kenaikan kas. Yes. Oke. Yang berikutnya itu adalah adanya penurunan. Nah, penurunan terjadi bila bagaimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Penurunan kas itu terjadi apabila kita sudah menghitung saldo kas untuk 4 aktivitas tersebut. Pas dihitung, hasilnya negatif. Nah, ketika hasilnya negatif, maka itu terjadi penurunan, sehingga penurunan itu juga terjadi akibat arus kas yang keluar itu lebih besar dibandingkan dengan arus kas yang masuk pada laporan arus kas khususnya di lembaga pemerintahan. Seperti itu. Dan juga ada satu informasi lagi bahwa untuk kenaikan atau penurunan kas ini akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung saldo akhir kas. Oke. Baiklah Bapak dan teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan di slide ini, yaitu terkait dengan saldo akhir kas. Oke. Saldo akhir kas itu merupakan bagian terakhir ya dalam laporan arus kas di lembaga pemerintahan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mari saya akan menjelaskannya. Jadi, saldo akhir kas itu merupakan posisi kas di akhir periode akuntansi. Nah, di mana di sini dalam menghitung saldo akhir kas, kita harus memiliki beberapa informasi. Apa saja informasi tersebut? Yang pertama adalah kita harus mengetahui terkait jumlah atau total kenaikan atau penurunan kas pada laporan arus kas. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi untuk kenaikan atau penurunan kas. Nah, selain itu, informasi apa yang kita butuhkan? Yang kedua adalah saldo awal kas.
saldo awal itu merupakan saldo atau kas tunai yang dimiliki oleh pemerintahan di awal periode. Nah, selain itu, di beberapa laporan pemerintahan itu ada juga terkait dengan koreksi silpa. Nah, koreksi silpa itu juga dapat dijadikan acuan untuk menghitung saldo akhir kas. Nah, di mana di sini dalam makalah kami, di mana kami menggunakan acuannya untuk laporannya itu dari Bali ya, dari Bali. Nah, di Bali ini untuk laporan arus kas untuk saldo akhirnya itu dia menghitung yaitu kenaikan atau penurunan kas ditambah dengan saldo awal kas kemudian dikurangi koreksi silpa. Mengapa koreksi silpa dikurangi di sini? Karena pada tahun lalu itu ada kelebihan pencatatan untuk pendapatan sehingga harus dikurangi. Sebaliknya jika ada pengurangan pencatatan maka harus dijumlahkan. Nah, oleh karena itu pada saldo akhir kas untuk lembaga pemerintahan yang di Bali untuk yang sebagai acuan kami itu dia dijumlahkan, kemudian ini untuk kenaikan kas itu ditambah dengan saldo awal kas dikurangi dengan koreksi silpa. Tapi di lembaga pemerintahan lainnya juga itu tidak semata-mata harus ada koreksi silpa. Tidak, itu tergantung dari aktivitas dari lembaga pemerintahan tersebut. Contohnya itu di mana? Contohnya itu adalah di laporan arus kas untuk DKI Jakarta. Nah, mengapa di DKI Jakarta? Nah, di sini di DKI Jakarta mereka menghitung untuk saldo akhir kas itu hanya kenaikan atau penurunan kas langsung aja ditambah dengan saldo awal kas sehingga didapatlah saldo akhir kas. Jadi untuk saldo akhir kas itu tergantung dari aktivitas dari lembaga pemerintahan tersebut. Tetapi secara umum rumusnya itu adalah kenaikan atau penurunan kas ditambah dengan saldo awal kas. Nah, apabila penurunan maka min dong ya, min. Tapi kalau misalnya kenaikan maka dijumlahkan. Seperti itu. Baik Bapak dan teman-teman, jika kita berbicara soal saldo akhir kas, di mana kita harus mengetahui saldo akhir kas itu terdiri dari saldo apa-apa saja sih, saldo yang dari mana saja sih. Nah, jadi saldo akhir kas itu terdiri dari beberapa kas, yaitu yang pertama adalah kas di daerah, yang kedua adalah kas di bendahara penerimaan, yang ketiga adalah kas di bendahara pengeluaran, dan yang keempat adalah kas di BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Baik, setelah berbicara soal laporan arus kas, maka saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan atau CALK, khususnya dalam lembaga pemerintahan. Nah, yang pertama-tama informasi yang saya akan berikan adalah saya akan memberitahukan bahwa catatan atas laporan keuangan itu juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. Nah, nomor berapa? Nah, catatan atas laporan keuangan ini diatur dalam PSAP nomor 4 ya, nomor 4. Nah, setelah mengetahui itu, maka kita juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan CALK ini. Nah, CALK merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi atau penjelasan atau daftar secara terperinci mengenai pos-pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, dan hal itu digunakan untuk pelaporan atau pengungkapan secara memadai. Baik Bapak dan teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan informasi penting terkait catatan atas laporan keuangan yang tidak boleh terlewatkan. Informasi-informasi apa saja itu? Yang pertama adalah tujuan CALK. Nah, apa tujuan dari CALK? Tujuan dari CALK ini adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik terkait laporan keuangan pemerintahan. Mengapa demikian? Karena di dalam CALK itu akan memuat banyak sekali informasi yang tidak kita temukan ketika kita hanya membaca laporan keuangan
di pemerintahan. Sehingga dibuatlah CALK ini supaya kita bisa paham secara keseluruhan mengenai laporan keuangan pos-pos yang ada terkait suatu lembaga pemerintahan. Nah, informasi yang kedua yaitu terkait dengan ketentuan umum. Nah, berbicara soal ketentuan umum, di mana CALK ini juga memiliki ketentuan umum. Jadi, apa ketentuan umumnya? Jadi, setiap entitas diharuskan atau diwajibkan untuk membuat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan umum laporan keuangan. Mengapa demikian? Karena catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian salah satu bagian dari laporan keuangan untuk pemerintahan, dan di mana di sini juga di mana catatan atas laporan keuangan itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, karena ketika berbicara soal laporan keuangan itu bukan hanya diberikan kepada manajemen atau entitas manajemen perusahaan, Selanjutnya adalah informasi yang kedua. Apa informasi yang kedua? Yaitu terkait dengan ketentuan umum. Jadi, teman-teman, CALK itu juga memiliki ketentuan umum. Apa ketentuan umumnya? Jadi, di dalam CALK itu diwajibkan atau diharuskan untuk semua entitas itu diharuskan untuk membuat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan umum dari laporan keuangan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya laporan keuangan itu bukan hanya diperuntukkan bagi entitas manajemen di dalam suatu pemerintahan, tidak, tetapi laporan keuangan itu banyak sekali dibutuhkan, yaitu untuk rakyat. Seperti yang kita tahu bahwa untuk pemerintahan itu terbuka untuk rakyat, di mana rakyat itu harus bisa mengakses informasi terkait pemerintahan, sehingga catatan atas laporan keuangan bisa membantu rakyat yang merupakan kaum awam yang tidak sepenuhnya mengetahui tentang akuntansi untuk bisa memahami terkait dengan laporan keuangan dengan mereka melihat bagian-bagian dalam catatan atas laporan keuangan. Begitu juga untuk pihak pemberi pinjaman atau investor. Mereka bisa melihat dari catatan atas laporan keuangan sehingga bisa membantu pemahaman mereka terkait dengan laporan keuangan. Selain itu ada pihak-pihak lain seperti para wakil rakyat, itu juga mereka bisa melihat informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan sehingga mereka bisa mengerti atau memahami ketika mereka melihat laporan keuangan pemerintahan. Oh, jadi seperti ini. Nah, ini saya kurang mengerti. Nah, ketika kurang mengerti bisa dilihat nih di dalam catatan atas laporan keuangan, jadinya paham seperti itu. Baik, Bapak dan teman-teman semua, informasi berikutnya yang akan saya bagikan adalah terkait dengan struktur dan isi CALK itu sendiri. Nah, bagaimana sih struktur dan isi dari CALK? Nah, struktur dan isi dari CALK di mana bahwa catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi secara sistematis terkait dengan pos-pos yang ada dalam laporan, realisasi anggaran, laporan neraca, terus juga laporan arus kas, laporan operasional yang kemungkinan memiliki referensi silang dengan informasi-informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Mengapa demikian? Karena biasanya di dalam laporan keuangan itu hanya disajikan laporan keuangan dan secara umum saja, tidak disajikan terkait dengan kebijakan akuntansinya bagaimana, terus pengungkapan pengukurannya bagaimana, seperti itu, sehingga memiliki referensi silang. Itu yang dimaksud dengan referensi silangnya. Jadi apa yang disajikan dalam laporan keuangan itu kadang berbeda sama atau silang begitu sama yang disampaikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya di sini adalah ketika kita berbicara soal persediaan. Nah, biasanya persediaan itu yang dilaporkan dalam laporan keuangan secara umum itu dicatat saja persediaan yang masuk berapa sih, terus persediaan yang keluar berapa sih dari aktivitas persediaan tersebut. Nah, berbeda dengan catatan atas laporan keuangan. Misalnya, dalam catatan atas laporan keuangan yang perlu kita tahu juga bahwa ketika berbicara soal persediaan ataupun akun-akun lainnya, bahwa itu dalam catatan atas laporan keuangan itu harus disajikan berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum. Mengapa
Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kita harus menggunakan standar itu supaya informasi yang kita berikan itu dalam laporan keuangan itu bisa memadai. Misalnya tadi berbicara soal persediaan. Nah, dalam catatan laporan keuangan tentang persediaan, di mana persediaan ini dibuat atau disajikan berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan berlaku umum. Untuk persediaan itu menggunakan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Jadi dalam catatan atas laporan keuangan akan disampaikan atau disajikan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi apa yang cocok untuk kita bisa melakukan pengukuran terhadap persediaan seperti itu. Jadi agak berbeda ya, agak referensinya silang seperti itu. Baik Bapak dan teman-teman, berikutnya saya akan memberikan informasi yang tak kalah pentingnya dari informasi-informasi sebelumnya tadi, yaitu adalah hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, apa saja hal-hal yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan? Hal itu yang pertama adalah mengenai informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah di mana dalam catatan atas laporan keuangan itu harus dilampirkan atau harus diberitahukan terkait dengan entitas tersebut. Apakah entitas tersebut untuk badan hukumnya itu secara jurisdiksi itu bagaimana, dan juga kegiatan pokok yang dilakukan oleh entitas tersebut itu apa. Jadi itu dijelaskan dalam CALK ya. Baik Bapak dan teman-teman, untuk hal kedua yang biasanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu adalah penyajian informasi tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro. Nah, apa saja yang biasanya dijelaskan dalam pernyataan ini? Jadi biasanya di dalam catatan atas laporan keuangan itu diungkapkan terkait dengan kebijakan fiskal. Biasanya itu untuk meningkatkan pendapatan atau efisiensi pendapatan di dalam suatu pemerintahan. Jadi kebijakan-kebijakan tersebut itu juga perlu adanya penyesuaian antara kebijakan fiskal tahun ini bagaimana dengan kebijakan fiskal untuk periode sebelumnya, sehingga suatu kegiatan di dalam pemerintahan itu bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak dan teman-teman, berikutnya adalah terkait dengan hal ketiga yang biasanya disampaikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi hal yang ketiga itu biasanya adalah penyajian ikhtisar pencapaian target selama periode tersebut beserta kendala yang dihadapi ataupun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut. Jadi mengapa demikian? Hal ini perlu karena seperti yang kita tahu, laporan keuangan itu kan diperlukan untuk pihak masyarakat, terus investor, terus juga para wakil rakyat dan juga pemerintah itu sendiri. Jadi untuk pencapaian target yang sudah didapat selama periode itu bisa diberitahukan dalam catatan atas laporan keuangan supaya bisa diketahui oleh para pembaca. Selain itu juga terkait hambatan, misalnya terkait dengan realisasi, untuk perbedaan realisasi tahun sebelumnya dengan tahun ini, itu hambatannya apa sih, terus kendala-kendalanya apa sih. Nah, itu juga disampaikan supaya masyarakat bisa tahu dan tidak salah paham terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu lembaga pemerintahan. Karena pada dasarnya kita tahu untuk laporan keuangan pemerintah itu sendiri itu sangat bersifat transparansi sekali atau terbuka bagi khalayak umum, yaitu masyarakat, karena pada dasarnya tujuannya itu adalah untuk pelayanan publik seperti atau public service ya, seperti itu. Jadi itu sangat penting sekali supaya disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya terkait dengan hal keempat yang biasanya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu terkait dengan dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi laporan keuangan. Nah, hal ini berkaitan dengan yaitu biasanya ketika kita berbicara tentang dasar, yaitu lebih mengarah kepada asumsi ya. Jadi asumsi yang digunakan pemerintah di dalam penyusunan laporan keuangan itu biasanya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, dan biasanya
biasanya di dalam laporan pemerintahan itu biasanya disajikan ada kurang lebih tiga asumsi, yaitu yang pertama itu adalah asumsi kemandirian entitas, yang kedua adalah asumsi kesinambungan entitas, dan yang ketiga adalah asumsi keterukuran satuan uang, seperti itu. Jadi ketiga asumsi itu biasanya digunakan di dalam pemerintahan untuk mengukur atau menyusun laporan keuangan. Selain itu juga ada kebijakan-kebijakan akuntansi. Jadi ada kebijakan-kebijakan akuntansi apa sih yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut di dalam pemerintahan tertentu. Nah, itu juga disampaikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk apa? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi, bahwa itu untuk memberikan pemahaman kepada pembaca yang tidak semua berlatar belakang dari akuntan untuk memahami terkait dengan laporan keuangan, karena pada dasarnya laporan keuangan pemerintahan itu sangat bersifat transparansi, yaitu terbuka untuk umum, untuk bisa diakses, sehingga dengan bantuan catatan atas laporan keuangan mereka bisa mengetahui hal-hal tersebut. Baiklah, selanjutnya untuk hal yang kelima yang biasanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan itu, yaitu terkait dengan rincian atas pos-pos yang disampaikan dalam lembar muka umum laporan keuangan. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa laporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan itu ada laporan realisasi anggaran, ada laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan operasional. Nah, di dalam laporan-laporan tersebut itu dalam catatan atas laporan keuangan itu disajikan secara umum, secara keseluruhan terkait rincian pos-posnya itu apa-apa saja. Karena biasanya di dalam laporan keuangannya itu disajikan terkait dengan transaksi yang terjadi ya. Biasanya itu dimasukkan terkait dengan transaksi yang terjadi. Dan dalam catatan laporan keuangan biasa dijelaskan secara keseluruhan. Misalnya ketika kita berbicara tentang laporan realisasi anggaran. Nah, di dalam laporan realisasi anggaran biasanya ada beberapa informasi yang dibutuhkan seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaannya itu berapa sih. Nah, itu dimasukkan. Begitu juga dalam laporan operasional. Nah, dalam laporan operasional biasanya pendapatan LO-nya berapa, kemudian beban yang digunakannya berapa. Nah, berbicara soal laporan arus kas. Nah, ketika kita berbicara soal laporan arus kas, biasanya kita harus mengetahui, nah, aktivitas operasinya itu apa sih, kemudian aktivitas investasinya itu apa, kemudian aktivitas pendanaannya itu apa. Nah, itu juga itu harus disampaikan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian jangan lupa juga dalam laporan arus kas sudah ada ketika ada aktivitas transitoris, itu juga harus disampaikan. Kemudian selain itu ketika kita berbicara soal laporan neraca. Nah, laporan neraca biasanya di dalam laporan neraca itu harus ada 3 informasi, yaitu terkait dengan aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Kita harus tahu itu. Kemudian berbicara tentang laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu kita harus mengetahui ekuitas awalnya berapa, kemudian perubahan SAL-nya itu apa. Itu kalau untuk ini anggaran ya. Terus kita harus mengetahui silpa dan sigmanya berapa. Nah, itu juga dijelaskan secara terperinci. Baik, selanjutnya adalah hal yang keenam yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu adalah informasi yang disajikan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan di dalam lembar muka laporan keuangan. Informasi apa itu? Nah, saya akan menjelaskannya. Jadi informasi itu seperti adanya kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban kontingensi? Di sini saya akan menjelaskan. Jadi, kewajiban kontingensi itu merupakan kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian masa depan untuk meneguhkan jumlah hutangnya, pihak yang dibayarkan, dan tanggal pembayaran serta keberadaannya. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketujuh adalah informasi-informasi atau pengungkapan-pengungkapan lainnya yang dibutuhkan untuk
rincian laporan keuangan secara wajar, tetapi itu tidak disajikan di dalam laporan keuangan, sehingga dibutuhkan untuk disajikan di dalam catatan asli laporan keuangan. Informasi apa itu saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Baik, seperti yang saya sudah janjikan pada slide sebelumnya, nah di dalam slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengungkapan-pengungkapan lainnya yang harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Mengapa harus diungkapkan? Karena biasanya untuk hal-hal seperti ini, itu bila tidak diungkapkan itu dapat menyesatkan bagi para pembaca laporan keuangan. Nah, jadi kita harus tahu ya bahwa para pembaca laporan keuangan itu adalah masyarakat, kemudian pihak peminjam atau investor, kemudian juga ada para wakil rakyat dan juga pemerintah itu sendiri. Nah, hal-hal apa saja itu? Yang pertama adalah penggantian manajemen baru selama tahun berjalan. Kenapa harus diketahui? Nah, supaya masyarakat bisa tahu bahwa yang baru manajemennya yang ini, yang lama sudah tidak bekerja lagi, seperti itu. Yang kedua yang harus diungkapkan adalah terkait dengan kesalahan. Nah, biasanya harus diungkapkan terkait dengan kesalahan-kesalahan manajemen sebelumnya itu yang sudah dikoreksi oleh manajemen baru, itu harus disampaikan. Mengapa demikian? Supaya masyarakat bisa tahu terkait dengan koreksi-koreksinya itu pada bagian mana-mana saja dan apa sih yang dikoreksi dari laporan keuangan ini. Nah, seperti itu sehingga bisa paham dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga biasanya menyampaikan komitmen dan kontingensi yang tidak disampaikan dalam neraca seperti yang sudah saya jelaskan berikutnya sebelumnya tadi. Nah, selain itu juga harus diatur terkait dengan penggabungan atau pemekaran entitas. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali karena ketika suatu masyarakat itu membaca laporan keuangan, maka mereka bisa melihat di dalam catatan atas laporan keuangan. Mereka bisa tahu, jadi gini. Jadi untuk penggabungan dan pemekaran entitasnya itu di sini-sini bergabung dengan yang mana-mana saja. Jadinya bisa up to date tuh, bisa tahu semuanya terkait dengan perkembangan untuk pemerintahan itu sendiri. Jadi itu sangat penting sekali. Baik, Bapak dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari materi saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penutupan, yaitu bab 6 di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, penutupan biasanya ini sama kayak hal-hal lain, bahwa ketika di bagian penutup pasti itu akan berisi kesimpulan akhir terkait hal-hal penting yang sudah disampaikan sebelumnya. Begitu pula dalam penutupan catatan atas laporan keuangan, dia menyajikan informasi penting terkait dengan hal-hal yang sudah diungkapkan sebelumnya. Nah, biasanya di dalam catatan atas laporan keuangan tersebut di bagian penutup itu harus disertai dengan tanda tangan pihak berwenang. Seperti contoh bisa dilihat di slide bahwa contohnya di sini kelompok kami itu mengambil dari laporan pemerintahan Bali. Jadi itu merupakan laporan untuk pemerintah provinsi. Oleh karena itu pada laporan ini bisa dilihat ada kata-kata untuk penutupnya. Kemudian di bagian kanan bawah itu biasanya tertera tanggal untuk tanda tangan, kemudian pihak berwenang yang bertanda tangan. Biasanya ya, kalau misalnya laporan keuangan pemerintahnya itu provinsi, biasanya yang tanda tangan adalah gubernur. Kemudian tanda tangan, kemudian namanya, kemudian juga ada stempel untuk memperkuat terkait dengan pengabsahan untuk catatan atas laporan keuangan tersebut. Baik, Bapak dan teman-teman, sekian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak dan teman-teman sekalian. Untuk pengurangan dalam penyampaian materi saya dari hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih sudah mendengarkan materi saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati